Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Anda sedang berada di channel Santap Ilmu bersama saya Indah Karina Yulina, dosen dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dampak negatif sampah. Semoga setelah menyimak video ini teman-teman semakin peduli terhadap lingkungannya dan juga mau menjaga kebersihan dengan ikut mengelola sampah dengan benar. Nah, potret sampah persampahan di Indonesia adalah seperti ini. Jadi bicara tentang sampah memang tidak akan ada habisnya karena selalu menjadi permasalahan di negara ini. Berbagai kisah tentang dampak pembuangan sampah sembarangan dapat ditemui di berbagai sudut di negara ini, seperti beberapa berita dari berbagai daerah berikut ini, yaitu yang pertama ada di Kepulauan Aru Maluku, yaitu pemukiman sampah. Di sini terlihat tumpukan sampah di atas permukiman. Nah, kemudian gambar kedua yaitu tentang tumpukan sampah plastik di Indonesia. Seperti kita lihat di sini ada gunung sampah plastik. Kemudian juga di Kabupaten Polewali Mandar di Sulawesi Selatan, di sini ada tumpukan sampah yang memenuhi saluran irigasi pada bulan April tahun 2023. Nah, dalam skala nasional dihasilkan sekitar 67,8 juta ton sampah per tahun menurut data KLHK. Nah, di sini Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke lautan setelah Cina. Tentunya ini akan menjadi miris sekali ya. Kemudian Indonesia juga setiap orang menghasilkan sampah sekitar 0,68 kg per hari. Nah, salah satu faktor penyebab kurang efektifnya kinerja sarana penanganan sampah di daerah adalah akibat dari kurangnya maaf nih salah, ini di-cut dulu bisa Pak? Salah satu faktor penyebabnya ya. Salah satu faktor penyebab dari menumpuknya sampah-sampah di Indonesia adalah karena kurang efektifnya kinerja sarana penanganan sampah di daerah. Berdasarkan status pemanfaatan infrastruktur persampahan yang telah dibangun, di sini ada sekitar 35% TPS 3R yang dioperasikan oleh masyarakat tidak aktif dan 13% TPST yang dioperasikan oleh Pemda juga tidak aktif. Nah, sehingga di sini estimasi sampah yang tertangani di TPS 3R hanya sekitar 2.540 ton per hari, sedangkan untuk sampah yang tertangani di TPST sebesar 2.080 ton per hari. Ini adalah data dari Kemenko Maritim. Kemudian berdasarkan hasil kinerja pengelolaan sampah di tahun 2021 juga sekitar 16,66% itu sudah terjadi pengurangan sampah di hulu. Kemudian 50,34% sampah yang ditangani ini telah diangkut, yaitu sekitar 41,42% sampah masuk ke TPA. Salah satunya ini ada di TPA Suwung. Kemudian untuk sampah yang tidak terkelola ini ternyata ada sekitar 33%. Dan inilah yang biasanya masuk ke media lingkungan seperti tanah, sungai maupun laut.
Nah, bagaimana sebetulnya dampak selanjutnya untuk sampah-sampah ini? Beberapa orang yang dapat mengelola sampah dengan benar akan menganggap sampah membawa berkah. Namun jika tidak dikelola dengan baik, sampah juga akan menjadi bencana. Sekarang pilihannya ada di teman-teman semua. Dampak negatif sampah terutama pada aspek lingkungan dan kesehatan ya. Seperti yang teman-teman tahu, bila lingkungan kita penuh sampah, tentu selain menimbulkan bau yang tidak sedap, juga akan menyebabkan rusaknya ekosistem. Kemudian pencemaran air, kemudian tanah dan udara yang tentu saja efek jangka panjangnya akan menurunkan kualitas kesehatan. Sedangkan kelebihannya bagi teman-teman yang bisa mengelola sampah dengan baik dan menjadikan sampah sebagai ekonomi sirkular, di mana ekonomi sirkular sendiri berada di bawah payung pembangunan rendah karbon, yang juga merupakan salah satu upaya untuk mencapai ekonomi hijau dengan menekankan kegiatannya pada 5 sektor prioritas. Di sini ada 3 dari 5 sektor PRK berkaitan erat dengan prinsip-prinsip ekonomi sirkular, yakni pengelolaan limbah, kemudian pembangunan energi berkelanjutan, dan pengembangan industri hijau. Keterkaitan ini terlihat dari implementasi ekonomi sirkular yang mampu mengurangi timbulan limbah yang dihasilkan dan dibuang, dan mengutamakan penggunaan energi terbarukan dan mendukung efisiensi penggunaan sumber daya alam, produk yang dihasilkan, serta proses yang digunakan pada industri sehingga menjadi ramah lingkungan. Pertama adalah tumpukan sampah menghasilkan gas rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Tentu teman-teman di sini sudah tidak asing lagi dengan istilah efek rumah kaca ya. Secara umum memang efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan perubahan komposisi atmosfer bumi, yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna keluar atmosfer. Nah, pada dasarnya memang efek rumah kaca merupakan fenomena alam yang wajar terjadi, tetapi masalahnya di sini adalah fenomena tersebut akan berlangsung begitu cepat gitu ya, sehingga dapat mengakibatkan berbagai kerusakan di permukaan bumi. Fenomena ini dapat mengancam kehidupan manusia dan merusak ekosistem dan juga merusak keseimbangan lingkungan. Yang terpenting fenomenanya dapat mengakibatkan pemanasan global yang akan menimbulkan efek yang berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Nah, berdasarkan data dari PEP RAD-GRK tanggal 2 Maret tahun 2022, bahwasanya profil capaian emisi gas rumah kaca dari tahun 2010 sampai dengan 2021 sudah mencapai 4,23% atau setara dengan 5.712.962,95 CO2. Kemudian pembangunan rendah karbon merupakan salah satu kebijakan dalam penurunan emisi gas rumah kaca dan menjadi pilar utama dalam pencapaian ekonomi hijau. Pembangunan rendah karbon juga dapat dilakukan dengan cara dengan pengelolaan limbah padat atau persampahan yang berkontribusi dalam mengemisikan gas rumah kaca. Nah, di sini berdasarkan di Provinsi Jawa Barat, pemerintah provinsi telah berkomitmen untuk mengurangi emisi limbah melalui indikator kinerja utama gubernur, yaitu tingkat upaya penurunan emisi gas rumah kaca dengan target tahun sebesar 5,22% di tahun 2023. Nah, di sini pengelolaan sampah dan limbah industri dapat diyakini untuk berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK
sebesar 1,69%. Dan secara jangka panjang, pengelolaan sampah dari limbah industri dapat memperbaiki kualitas air dan udara yang dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan meningkatkan produktivitas. Nah, sebetulnya bagaimana sih sampah bisa menyebabkan pemanasan global bahkan sampai ke perubahan iklim? Nah, jadi bila bumi kita dipenuhi oleh sampah yang menumpuk semacam ini akan menyebabkan meluapnya gas metana. Seperti yang kita ketahui, gas metana merupakan salah satu senyawa hidrokarbon yang jika bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2. Nah, CO2 yang menumpuk inilah yang akan menyebabkan radiasi sinar matahari sehingga terperangkap oleh gas rumah kaca di atmosfer sehingga tidak dapat keluar atmosfer dan akan dipantulkan kembali ke dalam bumi. Dengan demikian akan terjadi pemanasan global yang akan berdampak negatif untuk iklim kita, seperti akan mudah mengalami bencana seperti banjir ataupun kerusakan, kekeringan, dan efek jangka panjangnya juga akan berdampak pada perubahan iklim yang menyebabkan dampak buruk untuk kesehatan manusia. Nah, selanjutnya yang kedua adalah penumpukan sampah sangat berbahaya bagi keamanan, seperti berpotensi terjadinya longsor atau kebakaran. Nah, di sini beberapa headline berita baru-baru ini juga ada di beberapa lokasi yang berbeda. Ada kebakaran sampah yang pembakaran sampah bisa menyebabkan kebakaran perumahan, sekolah, bahkan ada pusat pelayanan publik di Yogyakarta yang dipicu oleh pembakaran sampah. Selain itu juga pembakaran sampah ini bisa menyebabkan bencana tanah longsor, khususnya pada TPA-TPA yang tidak dilakukan, yang selalu menumpuk sampah-sampahnya. Dan tentu hal ini sangat disayangkan karena sampah yang seharusnya menjadi tanggung jawab setiap individu justru akan menjadi bencana bagi orang lain ataupun lingkungan. Termasuk juga membakar sampah rumah tangga, baik plastik, kayu maupun bahan-bahan lainnya yang mempunyai zat-zat yang berbahaya, itu juga dapat melepaskan bahan kimia yang akan beracun dan mencemari udara. Yang ketiga adalah menjadi tempat kerja yang tidak sehat bagi pemulung dan tempat makan hewan ternak yang tidak higienis. Bila kondisi TPA di sini masih tidak tertata dengan baik, tentunya salah satu masalah sosial yang terjadi adalah akan banyak pemulung yang berusaha mencari sumber penghasilan dengan mengais sampah. Padahal pekerjaan ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi kesehatan. Lingkungan kerja dan tempat tinggal yang tidak kondusif serta kotor kemungkinan besar akan menyebabkan pemulung-pemulung ini mudah terjangkit penyakit gitu ya, seperti sakit gatal, kemudian pilek, diare, dan lain-lain. Dan pemulung juga diperbantukan sebagai mungkin salah satu solusi yang dapat dilakukan bagi pemerintah daerah yang sudah peduli terhadap penanganan sampah. Pemulung ini dapat diperbantukan sebagai tenaga kerja kontrak untuk membantu kerja petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini karena mungkin pemulung akan terbiasa dengan melakukan pemilihan sampah sehingga proses pemilihan akan berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Nah, di sisi lain, mungkin pemandangan yang biasa kita lihat di TPA adalah adanya hewan-hewan ternak seperti sapi yang dibiarkan begitu saja untuk mencari makan di TPA. Nah, ini sangat disayangkan ya, karena untuk menggembalakan sapi-sapi di TPA ini akan mendorong
kebiasaan sapi untuk doyan makan sampah. Nah, ini tentunya akan sangat merugikan juga dari aspek kesehatan dan lingkungan, di mana di sini kandungan nutrisi pakan hewan akan mempengaruhi kesehatan dan kualitas produknya, di mana untuk sampah-sampah tersebut sudah bercampur antara sampah organik dan anorganik, sehingga jenis sampah ini akan membawa zat toksik ya seperti logam berat, misalnya ada timbal, kemudian ada karbon ataupun raksa yang tentu saja di dalam usus logam-logam berat ini akan terserap, kemudian diikat oleh darah dan beredar ke seluruh tubuh seperti jaringan lemak, daging, hati, ginjal, dan tulang. Nah, bisa dibayangkan ya bagaimana kalau manusia makan sapi yang ternyata di sini mempunyai kandungan logam berat gitu. Jadi secara tidak langsung kita memakan zat-zat toksik yang masuk ke dalam tubuh manusia dan tentunya akan berefek sebagai karsinogen, dan ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah air lindi atau air buangan dari sampah yang mencemari air tanah dan lingkungan hingga puluhan tahun. Nah, di sini air lindi sendiri merupakan air limbah yang dihasilkan akibat masuknya air eksternal seperti air hujan ke dalam timbunan sampah yang melarutkan materi organik dari hasil dekomposisi sampah. Nah, cairan lindi mengandung bakteri, parasit, serta kandungan berbahaya lainnya yang dapat memberikan kerugian bagi warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan sampah. Nah, untuk kandungan air lindi sendiri sebetulnya berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung dari kandungan dan umur tempat pembuangan sampah, kemudian prosedur degradasi, kemudian iklim serta kondisi hidrologis. Namun secara umum memang air lindi memiliki karakteristik dengan kebutuhan oksigen kimia dan biologis yang tinggi, serta terdiri dari zat-zat yang tidak diinginkan seperti kontaminan organik dan anorganik. Dan dampak air lindi sendiri ini juga sangat berbahaya karena bisa airnya ini yang terus mengalir akan membawa polutan dan bisa mencemarkan lingkungan, dan kualitas air tanah juga akan menurun seperti menjadi berbau ataupun berwarna. Yang selanjutnya adalah sampah mencemari perairan darat maupun laut. Jadi di sini kalau teman-teman berkunjung ke pantai di berbagai daerah di Indonesia mungkin akan sangat miris sekali karena kondisi perairan laut kita yang dipenuhi oleh sampah-sampah plastik ya. Hal ini karena kurangnya kepedulian dari masyarakat, terutama wisatawan yang berkunjung untuk menjaga lingkungan. Jadi di sini sampah plastik berukuran besar dapat dengan mudah termakan oleh hewan laut. Nah, hal ini mengisyaratkan bahwa plastik-plastik yang berukuran mikro jauh lebih mudah mengkontaminasi hewan-hewan dengan berbagai jenis dan bentuk. Mikroplastik di sini dapat menyebabkan hewan laut mengalami gangguan pencernaan, tersedak, serta mengalami stres. Jadi di sini semua sampah mikroplastik tersebut akan terbawa arus dan menyebar ke seluruh perairan dunia, sehingga mungkin sampah mikroplastik tersebut bisa saja ditemui di perairan tropis hingga laut Arktik. Nah, di sini juga ada penelitian yang dipublikasikan oleh Institut Alfred Wegener di Pusat Penelitian Kutub dan Kelautan Helmholtz di Jerman pada April 2022 lalu, yang menyatakan bahwa kandungan tinggi mikroplastik ditemukan di air, yaitu di dasar laut, kemudian di pantai-pantai terkecil, kemudian sungai, bahkan di es dan salju di seluruh wilayah Arktik. Nah, ini bisa dibayangkan ya, bagaimana jika mikroplastik ini masuk atau menjadi makanan dari plankton-plankton,
Kemudian plankton itu dimakan oleh ikan dan ikan itu dimakan oleh manusia. Nah, ujung-ujungnya manusia juga akan terkena dampak dari sampah plastik ini, gitu ya. Jadi kita yang membuang, ternyata kita sendiri yang memakan plastik tersebut. Nah, gitu ya. Jadi di sini mikroplastik terdiri dari dua macam. Ada mikroplastik primer dan mikroplastik sekunder. Untuk mikroplastik primer adalah mikroplastik yang berukuran sangat kecil seperti polietilen yang terdapat di produk kecantikan misalnya. Sedangkan untuk mikroplastik sekunder berasal dari degradasi plastik sekali pakai yang berukuran lebih besar. Nah, untuk mikroplastik dalam bentuk sintetis seperti poliester atau nilon juga biasanya digunakan pada bahan pakaian, senar pancing, dan jaring ikan. Nah, ini ada beberapa contoh bahaya mikroplastik. Itu ada dampak bagi penghuni laut, yaitu dapat menutup akar mangrove, kemudian polip terumbu karang, lamun, dan permukaan dasar laut. Kemudian yang kedua, hewan laut mengira plastik tersebut adalah makanan yang dapat dikonsumsi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mikroplastik butuh waktu 50-500 tahun untuk terurai, dan juga mikroplastik dapat melukai hewan laut karena misalnya terjerat oleh sampah tersebut atau tertutup sampah plastik. Yang keenam adalah pembakaran sampah secara sembarangan dapat menghasilkan senyawa gas berbahaya atau karsinogen seperti dioksin. Nah, di sini terkadang kita masih menemukan pembakaran sampah skala rumah tangga, selain menimbulkan asap yang mengganggu, juga ternyata sangat berbahaya karena pembakaran tersebut akan mengakibatkan senyawa dioksin. Nah, dioksin sendiri merupakan kelompok zat berbahaya yang termasuk ke dalam golongan senyawa PCDD, yaitu poliklorinat dibenzodioksin, atau juga PCDF, yaitu poliklorinat dibenzofuran, dan PCB atau poliklorinat bifenil. Di sini terdapat ratusan senyawa termasuk dioksin, yang salah satunya adalah PCDD, yaitu 2,3,7,8 tetraklorodibenzoparadioksin yang dikenal paling beracun. Nah, di sini dioksin berasal dari proses sintesis kimia yang pada proses pembakaran zat organik bercampur dengan unsur halogen pada temperatur tinggi. Di sini dioksin bisa berasal dari pembakaran limbah rumah tangga maupun industri yang mengandung senyawa klor seperti industri kimia, pestisida, plastik, dan pulp kertas. Dampak dioksin sendiri untuk kesehatan ini sangat banyak ya, merugikan sekali karena dioksin dapat menyebabkan salah satunya ada obesitas, kemudian ada cacat lahir, fluktuasi hormon, kemudian gangguan imun, gangguan sistem saraf, kanker, penyakit kulit, gangguan jantung, bahkan sampai ke kematian. Nah, yang terakhir adalah menjadi sumber penyakit dan vektor penyebarannya. Nah, seperti kita ketahui, sampah dan sisa makanan yang dibuang secara sembarangan akan mengundang banyak kuman dan parasit. Tentu saja hal ini karena sampah yang dibiarkan tergeletak di dalam rumah atau tanah membusuk dan banyak kuman yang akan tumbuh di sekitarnya. Nah, di sini penyakit-penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri dari sampah seperti salmonellosis, kemudian ada shigellosis, dan keracunan makanan akibat bakteri Staphylococcus, infeksi kulit, dan tetanus adalah berbagai contoh penyakit yang disebabkan dari tidak bersihnya lingkungan, gitu ya, atau karena sampah-sampah yang dibiarkan begitu saja sehingga menyebabkan timbulnya bakteri-bakteri tersebut. Nah, sedangkan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus
juga bisa berupa trakoma, kemudian ada juga hepatitis A, gastroenteritis, dan lain-lain. Dan parasit yang berasal dari sampah juga dapat menimbulkan penyakit cacing tambang, cacing kremi, dan cacing gelang. Nah, di sini mungkin kita sebagai salah satu penerus dari di negeri ini harus mulai terbiasa untuk aware dan juga dapat melakukan upaya untuk mencegah dampak negatif sampah. Nah, secara sederhana mungkin sampah dapat dikelola secara berkelanjutan atau menuju sustainable solid waste management, di mana kegiatan ini dapat dilakukan dengan memadularaskan dari aspek lingkungan hidup, kemudian aspek sosial dan juga aspek ekonomi, sehingga pengelolaan sampah dapat dijalankan dengan meminimalkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan manusia. Namun tetap di sini mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial secara terus-menerus. Hal ini dapat dilakukan dengan membiasakan penanganan sampah dengan benar, dimulai dari skala rumah tangga, yaitu pemisahan antara sampah basah dan sampah kering. Untuk sampah basah biasanya adalah sampah organik yang dapat diambil setiap hari oleh petugas untuk dilakukan pengolahan sampah, di mana nanti residu yang sudah tidak dapat diolah akan dialihkan ke sanitarian landfill dan untuk diolah menjadi bahan bakar atau energi terbarukan. Sedangkan untuk sampah-sampah kering yang biasanya merupakan sampah anorganik dapat dilakukan dengan cara daur ulang. Nah, pengolahan sampah berkelanjutan ini dapat terwujud bila masyarakat dapat menerapkan ekonomi sirkular, yaitu sebuah alternatif ekonomi agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin, dengan menggali nilai maksimum penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan ke arah penggunaan energi yang terbarukan, dan menghilangkan penggunaan bahan kimia beracun serta bertujuan untuk penghapusan limbah melalui serangkaian upaya desain produk, sistem, dan model bisnis yang unggul. Jadi demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga materi ini dapat menyadarkan kita semua untuk dapat lebih peduli lagi dengan apa yang kita buang ke lingkungan, karena kebersihan lingkungan dimulai dengan keinginan setiap individu untuk menjadi bersih. Nah, teman-teman, demikian dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol lonceng untuk notifikasi di gadget teman-teman semua. Demikian santap ilmu pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3R. Ayo belajar di Santap Ilmu.